Islam Mujaddidu Da'wah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membantah syubhat orang-orang yang membolehkan minta kepada orang-orang mati, membolehkan minta kepada makam keramat. 19 tes 1 2 3. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas syubhat orang-orang yang melegalkan syirik, melegalkan minta tolong kepada orang mati, melegalkan minta tolong kepada makam keramat. Nah, ketika dijelaskan kepada mereka bahwasanya perbuatan mereka sama seperti perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu, maka mereka pun membantah, bagaimana bisa kalian samakan kami dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sholat, tidak zakat, mengingkari hari kebangkitan. Sedangkan kami masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa. Maka bagaimana kalian menyamakan kami dengan mereka? Nah, kita sudah bahas bantahan dari beberapa sisi. 1, 2, 3, udah banyak nih. 4, 5, 6 ya, kita udah 6 ya. Terakhir 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 6. Terakhir jawabannya untuk membantah syubhat mereka, yaitu Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah 74, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak mengucapkan perkataan apapun, sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran dan kafir setelah keislaman mereka. Mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran. Nah, di sini Allah Syekh sini menyatakan mereka kafir, mengafirkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam karena kalimat, karena perkataan yang keluar dari lisan mereka. Padahal mereka masih di zaman Rasulullah, berjihad bersama beliau, sholat bersama beliau, melaksanakan zakat, haji, dan mengesahkan Allah. Tapi kalau mereka mengucapkan kalimat kekafiran, mereka pun nyatakan oleh Allah kafir setelah keislaman mereka. Nah, ini menunjukkan siapapun yang sudah masuk Islam, tapi kalau melakukan pembatal Islam, walaupun satu, maka dia keluar dari Islam. Ya, sebagaimana orang yang sholat melakukan satu saja pembatal sholat, maka sholatnya batal. Tidak harus semua pembatal sholat. Lalu Syekh juga menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah juga ayat 65-66, yaitu firman Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, wahai Rasul, apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok, kalian jadikan ejekan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, di sini juga Allah memvonis mereka kafir setelah beriman. Dulunya mereka beriman Islam lalu nyatakan kafir. Gara-gara apa? Di sini sebutkan kalimat yang mereka sebutkan dalam bentuk bercanda, yaitu ejekan kepada para pembaca Al-Quran. Jadi mereka mengucapkan ini dalam keadaan bercanda, maka langsung vonis kafir turun oleh Allah kepada mereka. Jelas apa ya? Jadi artinya di sini kita ambil kesimpulan, seorang bisa kafir gara-gara satu perbuatan, satu perkataan. Walaupun dia sudah syahadat, walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, tapi dia bisa keluar dari Islam gara-gara perkataan yang keluar dari lisannya, perkataan yang mengeluarkan dari Islam. Ini maksudnya.
Nah, lalu kata Syekh, perhatikanlah syubhat ini, yaitu perkataan mereka, kalian mengafirkan umat Islam yang bersyahadat la ilaha illallah, masih sholat dan masih puasa. Maka perhatikanlah syubhat tersebut dan perhatikan jawabannya, karena semuanya ini termasuk perkara yang paling bermanfaat dalam lembaran kertas ini. Artinya ini syubhat ini, bantahan terhadap syubhat ini termasuk perkara yang bermanfaat yang ada dalam buku ini. Ya, karena Bapak, sekali lagi, orang-orang yang melakukan syirik ketika diingatkan, kamu perbuatan kamu kafir nih, kamu bisa keluar dari Islam, kamu bisa musyrik, keluar dari Islam, murtad. Tiba-tiba berkata, kamu mengafirkan umat Islam ya, suka mengafirkan umat Islam, suka mengeluarkan orang dari Islam. Nah, yang seperti ini dibantah dengan tadi. Artinya apa? Orang keluar dari Islam, orang sudah mengucapkan bahwa syahadat masuk Islam, bisa saja keluar dari Islam karena satu perbuatan atau satu ucapan. Jadi Bapak, nggak ada istilahnya apa istilahnya, kekebalan hukum atau apa istilahnya. Artinya orang sudah masuk Islam berarti selama-lamanya Islam. Jelas ya? Nggak mungkin. Ini sama sebagaimana orang sudah sholat, sudah wudhu, lalu sholat, apakah pasti dia terjaga terus, tidak batal? Belum tentu kan? Kalau dia melakukan pembatal sholat satu saja, dia sholatnya batal. Nah, begitu pula Islam seorang. Jadi jangan merasa aman, sudah masuk Islam, nggak mungkin saya keluar dari Islam. Kata siapa? Bisa saja kalau keluar dari Islam gara-gara perkataan yang kamu keluarkan atau perbuatan yang kamu kerjakan. Nah, ini ya. Nah, ini jawabannya. Lalu jawaban berikutnya yang disebutkan Syekh ini Bapak, ini Syekh ini menyebutkan argumen untuk meruntuhkan syubhat tadi. Sudah berapa? 6 ya. 7 sama ini. 7 bantahan hanya untuk satu syubhat. Inilah Ahlus Sunnah, membangun agama dengan dalil. Jadi mereka berhujjah berdasarkan dalil, ya, bukan katanya atau dongeng-dongeng, khurafat tidak, ya, dengan hujjah dan dalil, ya. Sebagaimana ini praktek para ulama terdahulu. Sebagaimana saya pernah singgung, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau didatangi oleh utusan dari Amir yang menyampaikan, katanya, kamu ini sesat, engkau ini mujassimah, engkau ini gini, akidahmu bukan akidah Ahlus Sunnah. Nah, Syekhul Islam dikatakan demikian oleh utusan Amir, istilahnya kayak khalifah gitu. Maka Syekhul Islam bilang ke utusan itu, tunggu dulu, duduk dulu. Beliau nulis bantahan terhadap perkataan tadi dari 90 sisi. Perkataannya cuma singkat, kamu ini mujassimah, kamu ini menyelisih akidah Ahlussunnah. Singkat kan? Tapi bantahan dari 90 sisi. Makanya kita bantahan beliau dinamakan Tis'iniyah, 90-an. 90 apa? Bantahan. Hanya untuk kalimat singkat dibantah 90 sisi. Menunjukkan kecerdasan Syekhul Islam dan kuatnya hujjah beliau, ya. Dan ini lihat kita, Syekhul Islam kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membantah syubhat tadi dengan 7 bantahan. Kita sudah bahas 6, lalu kita bahas berikutnya yang ke-7. Nah, dan yang ke-7, bantahan yang ke-7, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sini, wa minad dalil ala dzalika aydha ma haqqallahu ta'ala an bani Israil ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha wa qawlu nasin as-sahaba ij'al lana dhatan wa fahalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadha nadhiru qawli bani Israil ij'al lana ilaha. Bantahan ke-7, di antara dalil yang menunjukkan demikian, yaitu dalil yang membantah syubhat mereka, apa yang Allah ceritakan tentang Bani Israel bersamaan dengan keislaman mereka dan keilmuan mereka dan kesalihan mereka berkata kepada Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Nah, perhatikan bahwa di sini Allah menyebutkan tentang keadaan Bani Israel, ya, keturunan Nabi Yakub, ya, orang Yahudi, bersamaan dengan keislaman mereka. Mereka Islam kan?
Islam bukan Bani Israel. Islam di zamannya, di zaman Nabi Musa ya Islam. Kalau zaman sekarang ada yang Islam, ada yang kafir, ya. Jadi Allah menceritakan tentang keadaan Bani Israel bersamaan dengan keislaman mereka dan keilmuan mereka. Artinya Bani Israel, orang Yahudi adalah orang yang berilmu. Betul tidak? Betul, dibandingkan umat yang ada di zaman tersebut. Karena umat yang lain kafir, mereka muslim. Muslim dibandingkan kafir, mana yang berilmu? Muslim lah. Nah, Bani Israel bersamaan dengan keislaman mereka dan keilmuan mereka serta kesolehan mereka. Soleh tidak Bani Israel begitu? Bani Israel soleh, karena mereka satu-satunya umat muslim, yang lainnya kafir. Nah, tapi kalau Bani Israel sekarang, ya nggak semuanya soleh, ada yang soleh, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang kafir, dan kebanyakannya kafir. Kebanyakannya tinggal di sana, di daerah Palestina sana, ya. Nah, ini Bapak, ya. Jadi Bani Israel bersamaan dengan keislaman mereka, keilmuan mereka, dan kesolehan mereka, mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan." Padahal Bani Israel muslim, berilmu, soleh, masih berilmu dibandingkan umat lainnya, kan? Walaupun begitu, mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan." Mereka itu siapa? Orang-orang musyrik, orang kafir di zaman itu. Jadi kisahnya ini, ucapan ini keluar dari mulut Bani Israel ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ketika mereka berhasil melewati Laut Merah, Fir'aun kan ditenggelamkan, kan? Nah, ketika baru saja mereka merasakan nikmat, Bani Israel melewati orang-orang musyrik lagi nyembah berhala. Maka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan." Padahal Allah baru saja menolong mereka. Nah, ini Bapak, ya, saya jelas, ya. Jadi padahal mereka muslim, punya ilmu dibandingkan umat yang lain, dan soleh dibandingkan umat yang lain, tapi mereka mengatakan, "Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan." Nah, ini pertama. Yang kedua, maksudnya gini Bapak, ini Syekh ingin menjelaskan bahwasanya orang yang seorang muslim bisa saja mengucapkan kalimat kekafiran tanpa disadari. Contohnya Bani Israel. Bani Israel pengikut Nabi Musa, kan? Di zamannya muslim mereka. Mereka juga berilmu, soleh, tapi mereka mengatakan apa? "Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan." Ini kalimat kekafiran enggak? Kafiran jelas, kita nggak ragukan lagi, ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, seorang muslim bisa saja mengucapkan kalimat kekafiran tanpa disadari. Kata Syekh, ucapan beberapa orang sahabat kepada Nabi, "Buatkan untuk kami Dzatu Anwar sebagaimana mereka punya Dzatu Anwar." Nah, ucapan ini muncul dari para sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Jadi Abu Abid Al-Laythi menyebutkan dalam hadis riwayat Tabrani menjelaskan demikian. Jadi ketika itu mereka baru masuk Islam dan ikut perang bersama Rasulullah di Hunain. Nah, ketika mereka ingin pergi menuju Hunain, mereka melewati pohon bidara milik orang musyrik. Dan orang musyrik ketika itu menggantungkan senjata mereka di pohon bidara tersebut. Dan iktikaf itu berdiam diri, misalnya khusyuk di situ, menggantungkan senjata mereka, istilahnya cari berkah dari pohon tersebut. Nah, ini orang musyrik zaman itu, ya. Mereka iktikaf, berdiam diri di pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ supaya berkah, maksudnya itu. Dan pohon tersebut namanya Dzatu Anwar. Nah, akhirnya kata Wafid Al-Laythi, kami pun melewati ini pohon tersebut, maka kami pun berkata, itu para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, "Buatkan untuk kami Dzatu Anwar, wahai Rasulullah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya Dzatu Anwar."
Jelas ya, ini kalimatnya. Maka Rasulullah pun kata Syekh sini bersumpah bahwasanya ucapan mereka seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkan untuk kami sembahan. Jelas ya. Tadi kan Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, melihat orang musyrik nyembah berhala, wahai Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Nah ini Bani Israel. Nah para sahabat yang baru masuk Islam pun sama, menyaksikan orang musyrik punya pohon berkah menggantung senjata situ. Mereka pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwar, pohon berkah sebagaimana mereka punya datu anwar. Maka Rasulullah pun berkata bahwasanya ini serupa dengan ucapan Bani Israel. Nah artinya bahwa dari sini kita bisa menyimpulkan orang yang sudah masuk Islam bisa saja mengucapkan kalimat kekafiran tanpa disadari. Dia bisa saja mengucapkan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran, kemusyrikan tanpa disadari. Nah ini ya, ini maksudnya. Jadi nggak mungkin orang nggak ada jaminan orang masuk Islam lalu selamat dari kekafiran, selamat dari kemusyrikan. Jadi bisa saja orang sudah masuk Islam lalu murtad, mungkin. Ada tidak? Banyak. Dalam sejarah banyak ya. Nggak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah ini ya. Lalu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sini, walakin lil musyrikin syubhatun yudluna biha 'inda hadhil qissah wa hiya annahum yaqulun inna bani Israila lam yakfuru bidzalik wa kadzalika alladziina qalu ij'al lana dzatan wa lam yakfuru. Namun kata Syekh sini, orang-orang musyrik punya syubhat yang mereka sebutkan ketika disebutkan kisah tadi, kisah dua tadi, kisah Bani Israel minta kepada Nabi Musa apa? Berhala sembahan, sama sebagian sahabat Nabi yang masuk Islam minta apa? Pohon berkah. Nah, orang musyrik, orang-orang yang melakukan syirik, melegalkan syirik, para penyembah kubur, orang yang minta tolong pada orang mati, mereka punya syubhat yang mereka keluarkan ketika menyebutkan kisah ini. Jadi gini, Syekh menyebutkan bantahan terhadap syubhat mereka pun mengeluarkan lagi syubhat yang baru dari bantahan ini. Nah, apa syubhat mereka? Mereka berkata, sesungguhnya Bani Israel tidak kafir karena perbuatan tersebut. Karena permintaan apa tadi? Buatkan untuk kami sembah. Bani Israel tidak kafir. Demikian pula para sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwar, buatkan untuk kami pohon berkah. Mereka tidak kafir. Jelas ya? Ini bantahan mereka nih. Mereka gini, ibaratnya gini, kita membantah syubhat mereka, mereka bantah lagi. Nah, lantas bagaimana jawaban kita terhadap syubhat ini? Kata Syekh sini, fal jawabu an yaqul an naqul inna bani Israil lam yaf'alu dzalik wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu wa la khilafa fi anna bani Israil lam yaf'alu dzalik walau fa'alu dzalik la kafaru wa la khilafa anna alladziina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wa takhadhu dzatan wa ba'da nahyihi la kafaru. Jawabannya kita katakan, sesungguhnya Bani Israel tidak melakukan demikian. Demikian pula para sahabat yang meminta kepada Nabi zat anwar, mereka tidak melakukannya. Maksudnya gini, Bani Israel kan minta dibuatkan apa? Sembahan. Apakah setelah itu mereka buat sembahan? Tidak kan? Nah, begitu pula para sahabat yang minta dibuatkan pohon keramat. Setelah itu mereka buat pohon keramat? Tidak kan? Nah, kata Syekh di sini, tidak diragukan lagi. Bani Israel tidak melakukan demikian, tidak membuat sembahan. Kalau mereka membuat demikian, niscaya mereka kafir. Jelas ya? Mereka kan mengucapkan demikian, wahai Musa, buatkan Tuhan sembahan. Nah, kata Musa, kalian orang bodoh. Seandainya Bani Israel setelah diingatkan oleh Nabi Musa, kalian orang bodoh, lalu tetap buat sembahan, apa status mereka? Muslim, kafir, ya begitu. Dan tidak ada perbedaan pendapat, kata Syekh, para sahabat yang sudah dilarang Nabi, yang apa?
yang dilarang Nabi untuk membuat pohon keramat, kalau mereka tidak menaati beliau dan membuat Zatul Anwar pohon keramat setelah dilarang, niscaya mereka kafir. Maksudnya gini, Rasulullah kan sudah, ketika mereka, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatul Anwar pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon keramat. Maka Rasulullah mengingkari mereka dan menyatakan Allahu Akbar. Tandanya apa? Allahu Akbar. Setuju atau marah? Marah. Allahu Akbar. Inna sunan qultu walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar. Sesungguhnya ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi ketika para sahabat minta dibuatkan pohon berkah, Nabi langsung menyatakan Allahu Akbar. Tandanya beliau mengingkari permintaan mereka. Lalu beliau berkata, ini tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian demi Allah sudah mengucapkan perkataan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa, yaitu wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Nah ini Bapak ya, di sini Nabi mengingkari, ya tidak, permintaan para sahabatnya. Seandainya nih Nabi sudah mengingkari, lalu para sahabat tetap membuat pohon keramat, apa status mereka? Kafir, tidak diragukan lagi. Jelas ya? Nah, wahada wal maqlub, inilah maksudnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh tadi. Jadi dua kisah tadi, Bani Israel dan para sahabat yang minta pohon keramat, ini merupakan bantahan terhadap mereka yang melakukan syirik. Bahwasanya orang bisa saja mengucapkan kalimat syirik dalam keadaan tidak disadari. Nah, kalau mereka bantah, tapi kan Bani Israel tidak kafir. Para sahabat yang minta pohon keramat kan tidak kafir. Maka kita jawab, iya tidak kafir. Tapi kalau mereka melakukan apa yang mereka minta, mereka jadi kafir. Kafir musyrik, keluar dari Islam. Jelas ya? Terbantahkanlah syubhat mereka. 7 bantahan untuk 1 syubhat. Ya. Nah ini ya. Lalu kita lanjut lagi. Kata Syekh di sini, walakin hadhil qissatu tufidu anna al-muslima balil 'alima qad yaqra fi anwa'in nasyirk la yadri anha fatufidu ta'allum wa taharrus wa ma'rifata anna qaulal jahili at-tauhid fahimnahu anna hadha min akbaril jahl wa makaidi syaitan. Akan tetapi kata Syekh, kisah ini, kisah Bani Israel dan apa tadi, para sahabat yang minta pohon keramat, kisah ini memberikan pelajaran bahwa seorang muslim, bahkan orang yang berilmu, ini perhatikan di bawah ini Syekh ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kisah tadi memberikan pelajaran bahwa seorang muslim, bahkan orang berilmu, bisa saja terjatuh ke dalam syirik dalam keadaan tidak menyadarinya. Nah itu kisah tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang muslim, bahkan orang berilmu, bukan cuma muslim, ulama, bisa saja terjatuh ke dalam syirik dalam keadaan tidak menyadarinya. Contohnya Bani Israel, mereka orang berilmu. Orang Yahudi itu orang berilmu Bapak ya. Makanya mereka dalam Al-Quran al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Artinya apa? Mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Beda dengan Nasrani, disebutkan ad-dallin, sesat. Artinya apa? Beramal tapi tanpa ilmu. Kalau Yahudi al-maghdub alaihim, berilmu tapi tidak mau beramal. Nah, artinya di sini Syekh mau mengajarkan pada kita dua kisah tadi mengajarkan bahwasanya seorang muslim, bahkan orang yang berilmu, mungkin saja terjatuh pada macam-macam syirik dalam keadaan tidak menyadarinya. Karena itu kata Syekh, perlu belajar dan waspada. Nah intinya ini Bapak, ini belajar. Kalau kita tidak belajar, kita akan terjatuh pada yang demikian. Jadi belajar itu kewajiban Bapak ya, bukan istilahnya pilihan. Mau belajar tak? Silahkan pilih mau belajar agama apa, wajib. Terutama masalah akidah. Karena di antara pelajaran yang wajib dipelajari akidah tauhid, tentang rukun Islam itu.
dua kalimat syahadat ini kan tauhid sini, ini wajib nih. Sholat, kita harus tahu tentang sholat, tata cara sholat. Lalu berikutnya apa? Zakat. Kalau kita punya uang, kita mengeluarkan uang ke zakat, harus tahu fikih zakat. Berikutnya apa? Puasa. Kita puasa Ramadan, harus belajar fikihnya. Lalu kalau kita punya uang, mau haji, harus belajar fikihnya. Jadi belajar penting, apalagi masalah akidah. Maka kisah tadi kan menunjukkan orang yang berilmu, orang muslim bahkan berilmu bisa saja terjatuh dalam syirik dalam keadaan tidak menyadarinya. Karena itu perlu belajar, kata Syekh, dan waspada. Dan kisah tadi juga memberikan pelajaran bahwasanya ucapan orang bodoh, kami telah tahu tauhid, kami telah paham tentang tauhid. Nah, ucapan seperti ini termasuk apa? Kebodohan dan tipu daya setan yang sangat besar. Jadi Syekh ini ingin mengingatkan, ucapan orang bodoh, kami sudah paham tentang tauhid, ngapain bahas masalah tauhid? Memang kami musyrik? Ada yang begitu, Bapak? Ada teman teman saya dari suatu daerah, nggak mau saya sebutkan namanya lah, mondok pulang kampung. Pas di kampung dia khutbah Jumat membahas masalah tauhid. Apa reaksi orang di kampungnya? Selesai khutbah dimarah gitu. Kamu bahas masalah tauhid, memang kami musyrik? Orang seperti ini ngerasa yang diceramain ngerasa udah ngerti tauhid. Padahal bisa jadi masih terjatuh dalam syirik. Dan syirik banyak, Bapak, di tengah-tengah kita. Ya, jangankan tengah-tengah kita, di Timur Tengah tuh tempat munculnya risalah ada syirik. Bapak lihat di Mesir, masih dekat dengan ini kan tanah suci kan, ada syirik dan dilestarikan oleh. Ya artinya begitu. Kenapa? Syirik itu bukan suatu yang khayalan, ada di tengah kita. Dan orang yang mengatakan saya sudah paham tentang syirik. Nah, orang yang mengatakan demikian, kata Syekh, ini adalah muncul dari kebodohan dia dan tipu daya setan. Jadi setan ingin menggambarkan kepada dia, udah usah belajar tauhid, kamu udah ngerti tentang tauhid. Nah, ini juga bahwa muncul dari sebagian tokoh-tokoh yang dianggap diulamakan sampai berkata, nggak usah kita bahas masalah tauhid di tengah umat, karena umat sudah cerdas masalah tauhid, katanya. Cerdas. Padahal di tengah umat masih ada yang percaya batu keramat, pohon keramat, apalagi makam keramat, keris keramat, apalagi. Cerdas seperti ini, Bapak. Nah, ini ya. Jadi belajar tentang tauhid ini harus kewajiban kita ya. Karena kata Syekh ini, ucapan orang bodoh, kami sudah paham tentang tauhid, ini termasuk tipu daya setan yang sangat besar. Kebodohan yang besar dan tipu daya setan yang besar. Jadi seorang muslim jangan merasa cukup. Makanya di antara ucapan Abdullah bin Al-Mubarak, lafal gimana? Seorang senantiasa berilmu selama belajar. Kalau dia sudah tidak belajar, merasa berilmu, berarti dia orang bodoh. Jadi seorang selalu dikatakan berilmu ketika dia belajar. Ketika masih belajar, dia berilmu. Kalau sudah tidak belajar, merasa sudah berilmu, berarti dia orang bodoh. Jadi kita semua butuh ilmu. Nggak ada yang menjamin kita sudah dianggap berilmu. Maka sepanjang hidup kita harus belajar ya. Terutama masalah akidah ini, masalah tauhid. Karena kalau kita tergelincir dalam masalah tauhid, resikonya sengsara dunia dan akhirat ya. Jadi begitu Bapak ya. Jadi kata Syekh, penting belajar, waspada, dan dengan kisah tadi kita jadi tahu ucapan orang bodoh, yakni kami sudah paham tentang tauhid. Nah, ucapan seperti ini, kami sudah paham tentang tauhid, kau usah bahas tentang tauhid, ini termasuk kebodohan yang besar dan tipu daya setan yang sangat besar. Setan ingin menggelincirkan orang menuju syirik dengan cara apa? Dengan jadikan apa? Orang merasa tidak butuh tentang tauhid, sudah mengerti tentang tauhid, udah tauhid, saya nggak perlu belajar tauhid. Jelas semua ya? Karena ada sebuah orang bahas masalah tauhid. Ternyata orang ini masih percaya dukun. Apa yang dibahas kok sebentar tauhid? Kapan beramalnya? Ada orang ngomong gitu, Bapak. Jadi ketika kita bahas masalah tauhid, tiba-tiba dia ngomong di belakang, ini ada laporan, kok tauhid terus yang dibahas, kapan amalnya?
Jadi kapan beramalnya? Kok membahasnya masalah tauhid? Kapan beramalnya? Maksudnya apa kapan beramalnya? Artinya kapan kita beramal sholat, zakat, apa? Nah, dikira tauhid itu tidak penting. Padahal amalan apapun kalau tanpa tauhid ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Jelas apa ya? Amalan apapun tanpa tauhid nggak ada manfaatnya, karena lenyap semua. Maka rugi orang, misalkan dia terjatuh dalam maksiat, setelah itu dapat hidayah, tapi menuju syirik. Maksudnya apa? Dia udah meninggalkan maksiat, minuman keras, tapi apa diarahkan kamu ibadah di kuburan, cari berkah di kuburan, di makam keramat. Ini banyak apa? Keluar dari lubang harimau, masuk lubang buaya. Nah, ini lebih mengerikan. Malah lebih baik posisi dia seperti sebelumnya, nggak terjatuh dalam syirik. Walaupun maksiat kan? Maksiat dosa tidak? Dosa besar ya, judi, zina, dosa besar. Tapi dibandingkan syirik, dosanya lebih besar syirik. Ya, ini Bapak ya, ini pentingnya kita senantiasa belajar tentang tauhid. Ya mungkin ini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan penjelasan tentang syirik ini, yakni bahwasanya seorang muslim atau orang yang berilmu kadang terjatuh pada syirik dalam keadaan tidak menyadarinya, maka harus belajar dan waspada. Ya, ini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.